Skin mulai dengan memperlihatkan Frieren dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka ke utara. Mereka masih melewati musim dingin yang menyulitkan perjalanan mereka. Bahkan, Frieren yang entah kelelahan atau hanya memang sangat mengantuk harus terjatuh di atas salju. Dan ketika Stark akan membantu untuk menggendong Frieren, Fern melarangnya karena ia merasa jika Stark mesum. Fern pun terpaksa harus menggendong Frieren sendirian, dan Frieren bermimpi ketika ia masih bersama kelompok pahlawan Himmel. Mereka bertemu sang raja dan hanya diberi 10 koin emas untuk perjalanan mereka melawan Raja Iblis. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk membasmi Raja Iblis. Pada saat itu Himmel memamerkan pedang pahlawannya, tetapi ternyata itu hanyalah pedang replika saja. Pedang tersebut adalah hadiah dari pedagang keliling untuk Himmel karena sudah menolongnya daripada monster yang menyerang desa. Tak perlu pedang pahlawan yang asli untuk membuatnya menjadi seorang pahlawan sejati, karena pahlawan sejati datang dari dalam dirinya sendiri. Kembali ke Frieren yang masih digendong Fern. Ia pun terbangun karena mimpinya tadi. Stark pun meminta untuk gantian menggendong Frieren, karena ia merasa kasihan jika Fern terus menggendong Frieren. Akan tetapi, Fern tetap menolak dan berkata jika Stark mesum. Mereka pun sampai di sebuah desa yang bernama Desa Pedang dan berada di lembah kaki gunung. Mereka pun disambut oleh kepala desa di sana yang ternyata masihlah anak kecil. Ia berkata jika ia adalah kepala desa yang ke-49, karena di desa ini, kepala desa diangkat secara turun-temurun. Ternyata desa tersebut adalah desa tempat pedang pahlawan yang asli berada, dan menurut cerita, pedang yang tertancap di sana adalah pemberian dari Dewi. Dan sejauh ini, belum ada pahlawan yang bisa mencabut pedang tersebut. Walau menurut legenda, jika Himmel lah yang bisa mencabut pedang tersebut. Menurut kepala desa, hanya pahlawan yang mampu mengusir malapetaka yang menghancurkan dunia yang bisa mencabut pedang tersebut. Kepala desa pun mengajak mereka semua menuju rumahnya dan menyalakan perapian untuk menghangatkan tubuh para tamunya. Di pagi harinya, Stark dan Fern berlatih sambil memburu beberapa ekor serigala salju yang biasa mengganggu desa pedang. Stark memamerkan keahlian berkapaknya dan Fern memamerkan sihirnya. Setelah mereka selesai mengalahkan serigala salju, sang kepala desa datang dan bertepuk tangan setelah melihat kehebatan mereka berdua. Namun, serigala yang kalah belumlah semuanya, karena Stark mendapati jika masih banyak serigala yang berada di depan sebuah gua. Stark pun dengan sigap mengalahkan serigala salju dengan sekali ayunan kapaknya. Namun, Stark kaget dengan apa yang ia lihat di dalam gua. Seekor serigala raksasa menyerang Stark. Untung Stark bisa menghindar dengan cepat, dan tangan serigala raksasa pun harus hilang akibat serangan kapak milik Stark. Dan sebuah sihir pelindung dari Fern membuat Frieren dengan leluasa menghabisi sang monster dengan satu serangan. Stark yang terduduk pun kebingungan dengan apa yang ia lihat, karena ternyata pedang pahlawan yang asli masih tertancap di batu tersebut. Ternyata inilah alasan banyak monster serigala muncul dan berada di tempat tersebut. Walau terhalang oleh sihir, tapi hasrat mereka untuk menghancurkan pedang sangatlah tinggi. Ternyata selama ini Himmel tidaklah pernah berhasil untuk mencabut pedang pahlawan tersebut, karena ia akan membuktikan jika tak perlu pedang pahlawan untuk mengalahkan Raja Iblis dan mengembalikan kedamaian dunia. Dan ia pun berhasil mewujudkan kedamaian dunia tanpa pedang pahlawan. Frieren yang lainnya pun pergi dari desa tersebut, dan Frieren berjanji akan kembali 50 tahun lagi. Mereka pun sampai di sebuah wilayah yang bernama Appetit dan menginap di salah satu penginapan yang ada di kota. Di sana, Frieren berkata kepada Fern jika hari ini adalah ulang tahun Stark yang ke-18. Sontak Fern pun protes karena tidak memberitahunya jauh-jauh hari, agar ia bisa memberi Stark sebuah hadiah. Ketika Fern memikirkan hadiah apa yang diinginkan Stark, ia bertanya kepada Frieren, apakah Frieren sudah menyiapkan hadiah untuk Stark. Lalu Frieren pun loncat dari tempat tidurnya dan membuka koper yang selalu ia bawa. Ia pun mencari-cari barang yang ada di dalamnya, dan ia mendapatkan sebuah botol berwarna ungu. Ia menjelaskan jika botol ini berisikan cairan untuk melelehkan baju. Dan ia berkata juga jika pria suka akan hal ini, begitulah ucap gurunya. Dengan tenang, Fern mengambil ramuan tersebut dan ia tumpahkan ke kepala Frieren. Dan benar saja, baju Frieren tiba-tiba menghilang setelah terkena ramuan tersebut. Fern yang kesal meninggalkan Frieren di kamarnya sendirian dan menuju kamar Stark untuk bertanya hadiah apa yang ia inginkan. Namun sayang, Stark tidak berada di kamarnya. Fern pun mencari Stark di luar dan bertanya ke warga sekitar. Ternyata Stark banyak membantu warga di sana, dari mendorong gerobak, bermain, membantu seekor kucing, sampai menenangkan seekor sapi yang mengamuk. Fern pun akhirnya bertemu dengan Stark, dan ketika Fern akan bertanya kepada Stark, tanpa sengaja Stark melihat sebuah awan yang berbentuk seperti dan berkata tentang bentuk tersebut. Tapi sayang, Fern yang berada di belakang Stark mendengar perkataan Stark, dan Fern semakin yakin dengan kemesuman Stark.
Fern pun mundur dan sembunyi dan berpura-pura tidak mendengar perkataan Stark tadi. Dan Fern pun kembali menemui Stark dan mengajaknya mencari hadiah untuknya. Di sana Stark teringat masa lalu di mana ia masih bersama kakak dan ayahnya. Stark berasal dari desa pahlawan. Walau begitu, Stark adalah anak yang lemah, bahkan hanya sendiri tidak menganggap Stark sebagai anaknya. Walau begitu, kakak Stark sangat sayang kepada Stark dan berkata jika Stark akan kuat suatu saat nanti. Fern pun memberikan Stark sebuah gelang yang murah, karena Fern tidak mau memberikan gelang yang mahal untuk Stark. Mereka pun kembali ke penginapan, dan Freyren sudah menyiapkan stik hamburger yang besar untuk merayakan ulang tahun Stark yang ke-18. Stark pun mengingat nasihat Aeson jika semua orang yang berjuang adalah pendekar, dan ia pun mengingat kakaknya yang berhadapan dengan monster, dan kakak Stark menyuruh Stark untuk kabur, karena ia harus terus hidup. Freyren pun memberikan ramuan ajaib tadi kepada Stark, karena masih ada sisa sedikit. Namun Fern tetap melarang Freyren untuk memberikan kepada Stark, dan episode 12 pun selesai.